Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek keperilakuan dalam pengauditan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri Zahra Octavia dengan NPM 2010104021, kemudian ada Wahyu Afiq Muhammad dengan IPM 2010104077, dan ada Erni Agustin dengan NPM 2010104115. Definisi dari pengauditan yaitu suatu proses yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dengan tujuan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Poin yang pertama yaitu ada struktur akuntansi dan lingkup pengauditan. Struktur akuntansi merupakan gambaran variabel-variabel yang membentuk praktik akuntansi dalam suatu lingkungan tertentu, yang dapat dijadikan sarana untuk menjelaskan mengenai hubungan antara pelaporan keuangan dan pengauditan, kedudukan laporan keuangan dan laporan audit, serta PABUS sebagai pedoman baik untuk menyusun laporan keuangan maupun untuk menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan. Pada umumnya, pengauditan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu audit laporan keuangan, audit kesesuaian, dan audit operasional. Struktur akuntansi menjelaskan bahwa laporan keuangan memiliki asumsi, yaitu suatu unit usaha berkedudukan terpisah dari pemiliknya, sehingga menimbulkan suatu pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan. Pihak-pihak yang berkepentingan memerlukan informasi keuangan perusahaan yang berupa laporan keuangan untuk membuat keputusan bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pihak independen yang dapat menjamin bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai PABU, serta bebas dari kesalahan dan ketidakjujuran. Pihak independen tersebut adalah auditor atau akuntan publik. Auditor memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional dan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang disebut dengan istilah Generally Accepted Audit Standard atau GAAS. Poin yang kedua yaitu ada proses pengauditan dan peran auditor. Pengauditan merupakan salah satu jasa akuntan publik yang berkaitan dengan atestasi, yaitu representasi manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan. Jasa atestasi merupakan jasa akuntan publik untuk menerbitkan komunikasi tertulis tentang asersi atau pernyataan pihak tertentu yang harus dipertanggungjawabkan kepada pihak lain. Proses pengauditan meliputi kegiatan-kegiatan yang sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan keuangan, memeriksa bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan PABU, dan menyatakan pendapat dalam laporan keuangan. Kegiatan-kegiatan terkait fungsi audit pada dasarnya banyak melibatkan unsur judgement, sebagaimana penjelasan Surwajono pada tahun 1991 mengenai pemahaman makna menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan PABU, yaitu bahwa dalam menentukan kewajaran banyak terlibat unsur judgement yang dipandu oleh profesionalisme. Oleh karena itu, peran auditor dengan kemampuan profesionalnya adalah mengevaluasi apakah penyajian informasi dalam laporan keuangan sudah dianggap cukup sehingga laporan keuangan tidak menyesatkan pemakainya. Laporan audit standar. Hasil akhir tugas audit adalah laporan auditor, auditor reports, atau disebut juga laporan audit report. Pada umumnya, laporan auditor diminta oleh lembaga keuangan bank sebagai persyaratan permohonan kredit. Perusahaan yang ingin menerbitkan atau menjual saham kepada umum biasanya juga diminta untuk menyerahkan laporan keuangan yang sudah diaudit oleh pihak independen yang disebut dengan laporan keuangan auditan, audit financial statement. Laporan audit merefleksikan suatu proses, tanggung jawab, aspek yuridis, dan moral yang berkaitan secara kompleks, sehingga format laporan audit sudah ditentukan dan harus diartikan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam laporan audit tersebut. Namun demikian, dalam menyusun laporan audit, auditor harus memperhatikan syarat-syarat diterbitkannya laporan audit standar. Untuk itu, diperlukan
kerangka konseptual yang dapat menjelaskan mengapa terdapat berbagai bentuk format laporan audit dalam berbagai keadaan yang tidak memenuhi syarat-syarat diterbitkannya laporan audit standar. Terdapat 4 komponen penting yang mempengaruhi pemilihan bentuk dan format laporan audit. Komponen tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, standar pengauditan berterima umum, terdiri atas 3 standar. Yang kedua, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Yang ketiga, keadaan yang menyebabkan ketidakpastian. Dan yang terakhir, kode etik, terutama yang berkaitan dengan independensi. Auditor dapat menyatakan bahwa laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan laporan keuangan telah disajikan secara wajar apabila pengertian, pengukuran, penilaian, pengakuan, dan penyajian atau pengungkapan elemen laporan keuangan tersebut mengikuti pedoman yang ada dalam kerangka kerja PABU. Laporan keuangan dinyatakan secara sesuai PABU apabila sasaran audit eksisten atau validity, completeness, memenuhi kriteria telah right atau ownership, allocation, cut-off, dan mechanical accuracy. Langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan kedudukan auditor terkait dengan ketaatan terhadap kode etik dan standar umum pengauditan, serta mengevaluasi materialitas dan resiko yang berkaitan dengan ketidakpastian lingkungan. Kemudian auditor dapat menentukan jenis laporan yang sesuai dengan hasil auditnya sebagaimana menurut standar profesional akuntansi publik bahwa terdapat 5 jenis pendapat auditor, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat. Hubungan akuntansi keperilakuan dengan pengauditan. Akuntansi keperilakuan mempelajari mengenai perilaku akuntan dan non-akuntan yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi. Sementara pengauditan merupakan bidang akuntansi yang membahas prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai standar. Oleh karena itu, lingkup aspek keperilakuan dalam pengauditan berkaitan dengan perilaku akuntan dan non-akuntan atau auditor sebagai pihak independen dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya untuk meyakinkan atau memberi pendapat apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PABU. Lingkup aspek keperilakuan dalam pengauditan dapat meliputi perilaku akuntan dan non-akuntan terkait dengan fungsi pengauditan, yaitu memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Fungsi pengauditan tersebut meliputi aktivitas proses pengambilan keputusan dan aktivitas auditor dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, perilaku auditor independen dalam membuat judgement dan keputusan perlu mempertimbangkan banyak faktor dan data pendukung. Sebagai contoh, pentingnya judgement auditor ketika auditor dihadapkan pada kompleksitas tugas yang menuntut peran profesional, sehingga pengaruh perbedaan pengetahuan auditor terhadap pengambilan keputusan menjadi sangat penting. Dan masih banyak lagi contoh fenomena yang memerlukan judgement auditor dalam aspek keperilakuan. Materi selanjutnya adalah relevansi penelitian pengauditan di BAR. Penelitian aspek keperilakuan banyak berkaitan dengan bidang pengauditan seperti studi yang dilakukan oleh Cohen et al. Pada tahun 1995. Berikut ini contoh-contoh riset yang menunjukkan adanya relevansi aspek keperilakuan dalam pengauditan. Yang pertama, mengaitkan pengauditan dengan judgement dan keputusan auditor dalam meningkatkan pengembangan kognitif. Yang kedua, memfokus pada proses pengauditan oleh pihak independen atau auditor eksternal terhadap suatu asersi manajemen dengan menggunakan judgement dan bukti-bukti yang mendukung. Yang ketiga, menghubungkan tipe keperilakuan yang dihadapi auditor, yaitu auditor dipengaruhi persepsi mereka terhadap lingkungan audit. Sebagai contoh, dalam penilaian pengendalian intern, perusahaan besar dianggap memiliki pengendalian intern yang lebih memadai daripada perusahaan kecil. Auditor harus menyelaraskan dan bersinergi dalam pekerjaan mereka, karena audit adalah pekerjaan kelompok yang memerlukan proses review. Yang ketiga, judgement dan pengambilan keputusan pengauditan terkait konsep materialitas.
Aktivitas judgement terkait konsep materialitas meliputi hasil penilaian dalam menetapkan materialitas akuntansi, materialitas audit resiko bisnis, mengidentifikasi tujuan dan asersi audit yang penting, audit area aliran transaksi, asersi laporan keuangan, mengevaluasi pengendalian internal, perbaikan efisiensi dan efektivitas audit, resiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan, serta kelemahan dalam pengendalian. Untuk yang kelima, judgement dan pengambilan keputusan pengauditan terkait dengan strategi pengauditan. Topik-topik strategi pengauditan meliputi pengembangan strategi pengauditan, pengujian terhadap pengendalian pengauditan yang berbeda, penekanan terhadap keseimbangan atau aliran transaksi, mengembangkan program pengauditan, memilih kombinasi prosedur audit spesifik yang tepat dan menentukan ruang lingkup dan aplikasi, serta memilih dan mengevaluasi prosedur review analisis. Untuk yang keenam, judgement dan pengambilan keputusan pengauditan terkait dengan evaluasi hasil-hasil pengauditan. Untuk hasil-hasil pengauditan ini meliputi aktivitas evaluasi penilaian hasil pengauditan, kesimpulan terhadap prosedur audit spesifik terkait dengan tujuan dan hasil yang diperoleh, menentukan status going concern, mengaplikasikan standar audit yang berterima umum, identifikasi terhadap arah standar audit yang diaplikasikan, mengaplikasikan aturan-aturan mengenai kode etik apa yang ada atau pelanggaran atau tidak, memilih opini audit yang tepat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Nah, untuk yang ketujuh, kecerdasan emosi auditor, yaitu mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain, dan membina hubungan dengan orang lain. Untuk materi selanjutnya, contoh-contoh penelitian keperilakuan dalam pengauditan. Hasil-hasil penelitian mengenai aspek keperilakuan dalam pengauditan telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh yang pertama, Cohen tahun 1995. Penelitian ini menguji perbedaan persepsi auditor di berbagai negara mengenai kode etik profesi auditor. Hasil mengindikasi bahwa terdapat pola perbedaan yang konsisten di antara tiga negara, yaitu negara Amerika Latin, Jepang, dan Amerika Serikat. Temuan ini menandakan bahwa nilai yang menerima otoritas atau power distance tinggi dan kelompok sosial atau kolektivisme lebih mendorong adanya standar etika yang tinggi. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anderson pada tahun 1997. Penelitian ini menguji keefektifan dua metode pengurang biasan atau debiasing untuk mengurangi bias hindsight dengan menggunakan hakim yang terlatih secara potensial. Hasil penelitian mengindikasi bahwa evaluasi keputusan hakim yang disajikan dalam hasil alternatif tidak berbeda dengan keputusan hakim yang disajikan dalam treatment bad news. Untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Law and Records pada tahun 2000. Penelitian ini mengangkat isu mengenai usaha mengurangi expectation GAP dengan cara mengurangi GAP antara perspektif hindsight dan foresight auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foresight plus single outcome sebagai decision aids sangat efektif dalam mengurangi hindsight effect. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Fisher tahun 2001. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara dua elemen stres peran atau ambiguitas peran dan konflik peran dengan luaran atau outcome auditor eksternal, yaitu kinerja, tugas, dan kepuasan, serta menguji pengaruh moderasi dari variabel perilaku tipe A auditor eksternal. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ambiguitas dan konflik peran berpengaruh negatif terhadap kinerja dan kepuasan kerja auditor. Untuk penelitian yang kelima dilakukan oleh Cadous tahun 2003. Penelitian ini menguji apakah persyaratan auditor untuk mengidentifikasi metode akuntansi kualitas tinggi yang paling memadai secara aktual dapat mengurangi objektivitasnya
dengan kecenderungan mendukung metode akuntansi yang lebih disukai klien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi penilaian, kualitas, dan komitmen tujuan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan metode yang disukai klien. Penelitian yang keenam dilakukan oleh Di Coily tahun 2004. Penelitian ini menguji dampak tipe kontrak kompensasi karyawan terhadap judjemen perencanaan audit oleh auditor eksternal. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa auditor menilai klien dengan kontrak kompensasi yang memasukkan bonus berbasis kinerja keuangan lebih beresiko, mempunyai pengendalian internal yang lebih lemah, dan level prosedur substantif yang lebih besar dibanding dengan klien yang kontrak kompensasinya terdiri atas gaji tetap saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Bila ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.